ataupun terdapat lebih dari 80% material sampah yang dapat diolah kembali. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pengangkutan sampah yang tercampur, jalur pengelolaan sampah yang sulit terdeteksi, dan kurangnya insentif finansial bagi pengelola sampah untuk bisa berinovasi. Memberikan solusi terbaik dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang berakhir ke TPA maupun lingkungan. Namun, kini ada Waste for Change yang akan memberikan solusi teknis pengelolaan sampah dengan memastikan seluruh sampah terpilah sejak dari sumber. Memaksimalkan pengolahan material, meningkatkan akuntabilitas data alur sampah, dan mensejahterakan petugas persampahan melalui layanan kolek. Di antaranya, kami menyediakan layanan bernama Responsible Waste Management dan Zero Waste to Landfill. Layanan pengelolaan sampah kepada kawasan gedung dan perusahaan dalam rangka mengurangi jumlah timbunan sampah yang berakhir di TPA. Melalui layanan ini, kami akan mengangkut terpilah, memastikan sampah dikelola maksimal hingga memberikan laporan perjalanan sampah yang dapat menjadi laporan tahunan Anda. Seluruh prosesnya dilakukan secara profesional dengan bantuan corporate relation hingga kolek koordinator yang memudahkan melakukan pengelolaan sampah bertanggung jawab sesuai standar operasional Anda, sambil pula mengurangi jumlah dampak negatif bagi lingkungan. Ingin lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang Anda timbulkan? Percayakan pada Waste for Change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam webinar series Waste for Change Bicara IPR. Saya lihat di sini masih 73 peserta ya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa, aku coba menyapa kembali ya. Boleh mungkin Bapak Ibu diberikan reaction-nya atau boleh di chat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat semua ya Bapak Ibu ya. Mantap. Oke, senang sekali saya Ilham Pangestu mendapat kehormatan menjadi MC pada agenda webinar kali ini. Nah, kalau di Waste for Change ini untuk opening nggak afdol nih Bapak Ibu kalau misalkan nggak ada pantun. Biasanya kalau habis berpantun itu setelahnya Bapak Ibu bisa bilang apa ya? Bilang apa Bapak Ibu kalau misalkan habis pantun? Cakep, betul. Oke, jadi habis ini saya mau berpantun, jadi nanti Bapak Ibu setelah saya pantun bisa bilang cakep ya. Oke, saya langsung mulai pantunnya ya Bapak Ibu. Mentari terbit membawa terang. Cakep. Hangat menyapa seluruh peserta. Cakep. Semoga diskusi ini berjalan lancar dan tenang, hadirkan solusi serta gagasan berharga. Oke Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di webinar Waste for Change Bicara IPR perdana kami. Semoga Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk terus berdiskusi dalam webinar sampai akhir. Sebelumnya ada yang tahu nggak Bapak Ibu tema hari ini apa? Tema hari ini Waste for Change Bicara IPR. Ada yang tahu Bapak Ibu? Strategi dalam menjawab tantangan IPR. Oke, sip, betul banget Pak. Ini sudah tertulis ya sebenarnya ada di layar ya, strategi menjawab tantangan IPR menuju sirkular ekonomi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah turut aktif dalam pagi ini ya. Kita opening di pagi ini, Bapak Ibu udah semangat banget dalam pagi-pagi yang mana harusnya kerja dan ini di hari kerja dan harusnya mungkin Bapak Ibu ada keadaan atau misalkan atau ada urusan lain gitu, tapi Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk bisa
ikut webinar di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, webinar ini akan membahas serta menggali lebih jauh ya penerapan tentang EPR di Indonesia, yang mana penerapan EPR ini selaras dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan nomor 75 tahun 2019. Webinar ini juga nantinya akan menjadi forum diskusi untuk melihat contoh baik penerapan EPR dari beberapa produsen, melihat perkembangan dan tantangan penerapan EPR, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sirkular ekonomi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oke, aku sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir tepat waktu ya pada pagi hari ini. Dan kita udah siap nih, semangat untuk berpartisipasi dan bertukar pikiran untuk terus mendorong solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sebelum dimulai, boleh kali ya aku tanya Bapak Ibu, mungkin asal kotanya dari mana nih Bapak Ibu semuanya? Mungkin boleh ditulis di kolom chatnya ya Bapak Ibu, asalnya dari mana? Wah, Malang, Jakarta, dari Blora. Wah, mungkin ada yang di luar Pulau Jawa? Oh, ada tadi Sumbawa dari NTB, Jepara. Wah, keren. Ini kayaknya di seluruh pelosok Indonesia hadir semua ya di webinar kali ini. Mantap. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Dan tentu saja webinar ini tentunya akan semakin menarik karena di sini kita telah hadir bersama narasumber-narasumber yang hebat, yang kompeten di bidangnya. Di sini ada Ibu Fatma Nurrosana selaku Sustainability Manager Tetra Pak Indonesia yang akan menjadi narasumber pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Fatma. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Baik, selanjutnya ada Ibu Kenny Liana Siswanto selaku Sustainability Development Associate Manager Nutrifood yang akan menjadi narasumber pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Kenny. Selamat pagi, Mas Ilham. Pagi. Oke, selanjutnya ada Ibu Ika Roseliana selaku General Secretary Indonesia Packaging Recovery Organization yang akan menjadi narasumber pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Ika. Pagi Mas Ilham. Pagi Ibu. Baik, selanjutnya terakhir yang nggak kalah penting juga nih ada Bapak Muhammad Bijaksana Junirosano selaku CEO dan founder Waste for Change yang nanti beliau akan hadir dan ikut bergabung bersama kami. Dan selanjutnya juga kepada Bapak Rido Malik selaku Chief Operating Officer dari Waste for Change yang akan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Rido. Pagi. Pagi, oke siap. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga Mas Rido selaku yang nantinya akan sambutan. Baik, selanjutnya untuk mengawali kegiatan hari ini sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan kita ya Bapak Ibu, karena kemarin kita habis melaksanakan Hari Kemerdekaan kita yaitu tanggal 17 Agustus. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh untuk tim operator silahkan dinyalakan lagunya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Rido Malik selaku Chief Operating Officer dari Waste for Change. Kepada Mas Rido saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Eh, Sebelum memberikan sambutan, tentu dalam rangka Hari Kemerdekaan, kita berdoa supaya Indonesia cerah ya, bukan Indonesia gelap. Semoga semangat kemerdekaan eh, ada di semua benak kita, dan kita masih optimis lah untuk Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan dari tim Waste for Change, tim komunikasi yang sudah menyelenggarakan webinar ini, juga buat narasumber yang sudah bersedia untuk ikut berpartisipasi di Waste for Change Bicara IPR, Mbak Kenny, Mbak Ika, dan Mbak Fatma. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Jadi Waste for Change Bicara IPR ini adalah campaign kita nih. Sebetulnya kita pengen melakukan serangkaian aktivitas yang intinya ingin menginformasikan, mengedukasi tentang implementasi IPR, konsep IPR, terus bagaimana perkembangan IPR di Indonesia. Harapannya sebetulnya ada rangkaian-rangkaian aktivitas, baik dalam bentuk webinar, dalam bentuk posting, video, dan lain-lain terkait dengan IPR. Konten-kontennya sifatnya edukatif supaya juga menyebar, menyeluruh gitu ya. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih tepat gitu, lebih tepat dan lebih baik ke depannya. Jadi aku buka webinar series kita, Waste for Change Bicara IPR, strategi dalam menjawab tantangan IPR untuk menuju circular economy gitu. Kita eh, berterima kasih buat narasumber eh, yang kita anggap sebagai salah satu perusahaan yang hari ini masih mungkin voluntary untuk kemudian mengimplementasikan IPR. Kita pengen dengar cerita-ceritanya, tantangannya itu seperti apa di dalam melaksanakan IPR. Semoga nanti bisa menjadi contoh untuk eh, perusahaan-perusahaan lainnya ikut sama-sama berpartisipasi di dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dan konsep IPR yang lebih baik. Dari saya sekian, semoga acaranya lancar. Dikembalikan ke MC Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Mas Ridho atas sambutannya. Baik, kita lanjut untuk langsung masuk ke sesi utama ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan virtual background dan mengisi absensi melalui link yang sudah kami share di kolom chat. Selanjutnya, izinkan kami mengajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya kita untuk mengabadikan momen pagi ini ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang sudah kita kirim di kolom chat. Kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera ya Bapak Ibu. Silakan berikan senyuman terbaiknya. Oke, mungkin aku kasih aba-aba ya Bapak Ibu ya. Boleh untuk tim operator. Aku hitung 3, 2, 1 ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, mantap. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Lanjut kita memasuki agenda yang ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu, yaitu adalah sesi diskusi dan juga pemaparan materi. Sesi webinar pada kesempatan ini akan dipimpin oleh rekan kami juga ya Bapak Ibu, yaitu oleh Kak Nur Rahma Latifah selaku Project Manager Waste for Change. Halo Kak Nur Rahma Latifah. Halo Ipang, selamat pagi. Selamat pagi Kak Nur Rahma. Gimana Kak, sudah siap untuk mengisi acara pada hari ini selaku moderator?
Siap banget dong, karena ngelihat peserta juga di sini cukup banyak ya, dan antusiasmenya juga terlihat dari pengisian registrasi itu udah mulai banyak pertanyaan. Jadi aku pagi ini cukup excited juga untuk memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat juga buat teman-teman yang udah join. Oke, siap. Kalau begitu, silakan kepada Kak Nur Rahma Latifah. Kami persilakan untuk memimpin jalannya sesi webinar pada hari ini. Silakan, Kak. Terima kasih Ipang sudah membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu serta rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke acara intinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Rahma Latifah atau biasa dipanggil Leti selaku Project Manager dari Departemen Responsible Waste Recycling Waste for Change yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi melalui link yang tersedia di kolom chat ya. Pengisian absensi ini juga nantinya akan menjadi akses bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan untuk menerima materi serta rekaman webinar yang akan kami kirimkan melalui email yang tertulis di form absensi. Jadi mohon dipastikan untuk emailnya itu sudah tertulis dengan benar ya. Acara kita pada pagi hari ini berjudul Waste for Change Bicara EPR yang akan mengangkat tema strategi menjawab tantangan EPR menuju sirkular ekonomi. Kami akan mengangkat berbagai isu penting terkait dengan topik bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama ada Mbak Fatma Nur Rosana selaku Sustainability Manager Tetra Pak Indonesia. Yang kedua ada Mbak Kenny Liana Siswanto selaku Sustainability Development Associate Manager dari Nutrifood. Yang ketiga ada Mbak Ika Rosaliana selaku General Secretary dari Indonesia Packaging Recovery Organization atau IPRO. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Bijaksana Junerosano atau Mas Sano selaku CEO dan Founder Waste for Change. Tanpa membuang waktu, kita akan segera memasuki ke sesi yang paling dinantikan nih rekan-rekan, yaitu pemaparan dari para narasumber. Untuk pemaparan yang pertama, ada dari Tetra Pak Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Mbak Fatma selaku Sustainability Manager yang akan membahas terkait praktik berkelanjutan dari sektor peran industri hilir. Mbak Fatma sendiri merupakan Sustainability Manager di Tetra Pak Indonesia yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun dalam kegiatan di bidang pengelolaan sampah. Mbak Fatma juga aktif dalam membangun kesadaran lingkungan pada konsumen, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam infrastruktur pengumpulan dan daur ulang kemasan bekas, serta terlibat dalam asosiasi industri yang berfokus pada implementasi ekonomi sirkular kemasan. Meskipun saat ini Tetra Pak bukan termasuk sebagai kategori industri utama yang diatur dalam Permen LHK nomor 75 tahun 2019, tetapi Tetra Pak berinisiatif melakukan pengelolaan dan daur ulang kemasan dari berbagai brand. Untuk itu kami persilahkan Mbak Fatma untuk memberikan pemaparan materinya. Terima kasih Mbak Leti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Saya Fatma, perwakilan dari Tetra Pak Indonesia. Pada hari ini mau sharing terkait peran industri hilir dalam praktek EPR atau Extended Producer Responsibility. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke inti topiknya, boleh di next slide. Ya, terima kasih. Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu. Tetra Pak itu siapa sih? Atau kita
industri apa sih gitu ya. Nah, jadi sejak awal Tetra Pak berdiri di tahun 1952, Tetra Pak ini berdiri di Swedia gitu ya. Jadi kami awal berdirinya itu di Swedia, dan Tetra Pak ini sendiri telah mengembangkan teknologi dan solusi yang membantu membuat makanan yang aman gitu ya, dan tersedia di mana saja. Dan kini kami juga berupaya untuk melakukan dengan berbagai cara gitu ya untuk melindungi yang baik sesuai dengan moto kami gitu ya, protect what's good, melindungi makanan, melindungi manusia dan juga melindungi planet gitu. Nah, Tetra Pak sendiri ini sudah mengembangkan solusi pemrosesan dan pengemasan makanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami atau brand owner gitu ya, atau produsen yang memiliki produk makanan dan minuman yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat gitu ya. Nah, sekaligus kita juga tetap berkomitmen untuk melakukannya secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Jadi tim kami gitu ya, dan dari Tetra Pak, tim inovator ataupun juga kolaborator gitu ya, kami berdedikasi gitu ya untuk menemukan jawaban atas beberapa tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri makanan dan minuman secara global. Dan Tetra Pak sendiri kita perusahaan multinasional yang saat ini sudah lebih dari 160 negara kami beroperasi. Balik lagi, kami tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ratusan juta orang di bumi ini, dan kami juga bertekad untuk tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi dengan mengerahkan seluruh keahlian kita dan kemampuan kami untuk menciptakan kemasan pangan yang berkelanjutan, yang sustainable. Dan kami juga mengembangkan semua sistem ini dan proses ini, dan kami menyadari dibutuhkannya dukungan dari berbagai pihak. Gitu. Nah, next slide. Jadi tujuan kami balik lagi tadi, kami berkomitmen untuk mendukung makanan yang aman dan tersedia di mana saja untuk masyarakat gitu ya. Dan moto kami protect what's good, melindungi yang baik, dan ini merupakan inti dari semua keputusan kami gitu ya. Jadi saat kami berinovasi gitu ya, kami memikirkan bagaimana kami bisa melindungi makanan, manusia, dan planet. Karena kami percaya bahwa akses terhadap makanan yang aman dan bergizi seharusnya dianggap sebagai hak gitu ya, untuk masyarakat. Dan kami ingin berperan dalam memastikan bahwa makanan ini bisa terjangkau untuk semua orang dan juga dimanapun mereka tinggal gitu. Next slide. Dan ini mungkin sedikit masuk untuk topik kita hari ini, di mana kemasan makanan ini ada karena berbagai alasan. Mulai dari mencegah adanya kontaminasi berbahaya gitu ya untuk makanan dan minuman, hingga meningkatkan masa simpan makanan dan minuman gitu ya. Dan kemasan makanan minuman ini juga sangat penting bagi berbagai elemen di distribusi makanan. Nah, namun saat ini kita melihat gitu ya, jika kemasan ini tidak dikumpulkan dan didaur ulang dengan bertanggung jawab gitu ya, kemasan ini bisa menjadi suatu masalah gitu ya, di mana kemasan ini yang seharusnya bisa menjadi bahan baku untuk industri lain, tapi ketika kemasan ini tidak dikelola secara bertanggung jawab, kemasan bisa menjadi sumber sampah gitu. Dan di sini kita melihat gitu ya tantangan persampahan di dunia. Sekitar 90% itu material terbuang sia-sia, jadi tidak
dikelola lah secara bertanggung jawab. Dan hanya sekitar 8,6% atau hampir 99% gitu ya, material itu berhasil untuk di recovery atau didaur ulang atau mungkin digunakan kembali gitu ya. Dan kalau kita melihat persentase ini gitu ya, dan kita proyeksikan hingga tahun 2050, jika kita tidak bisa mengelola 90% sampah ini, kita melihat sampah secara global itu akan meningkat sebanyak 70%. Sehingga kita melihat ini adalah situasi yang perlu kita sama-sama sorot gitu ya. Kita perlu mencarikan solusi bagaimana kita bisa menangani sampah ini gitu. Yang notabene sebenarnya kemasan salah satu contohnya gitu ya. Ini juga seharusnya bisa menjadi material yang bermanfaat gitu ya ketika dikelola secara bertanggung jawab. Tetapi kita melihat memang adanya keterbatasan gitu ya saat ini, tidak hanya mungkin di Indonesia tapi di negara-negara di beberapa belahan dunia lainnya juga mungkin masih memiliki beberapa tantangan gitu ya di lapangan. Seperti kita melihat beberapa negara masih ada keterbatasannya di dalam infrastruktur pengumpulan gitu ya. Terus juga ada terkait pemilahan sejak di sumber dan juga infrastruktur daur ulang gitu ya. Dan tidak kalah penting juga dari segi peraturan yang mungkin belum mendukung untuk adanya sirkularitas atau ekonomi sirkular gitu. Nah, mungkin sebelum saya masuk lagi sharing gitu ya, bagaimana Tetra Pak di sini berkomitmen untuk mendukung sirkularitas, saya ada video yang mungkin bisa dibantu oleh operator untuk diputarkan. With global waste projected to increase 70% by 2050, we need to move from the take-make-waste consumption model to a circular economy. But how? Food packaging plays an essential role in feeding people throughout the world. But when it is not collected and recycled, it can be a source of waste, and we don't want that to happen, which is why we are joining players across the recycling value chain to help strengthen a circular economy. Our paper-based carton packages are already recyclable where adequate collection, sorting and recycling infrastructures are in place. But it's not the same story everywhere, as packages in many countries don't get collected for recycling. In places where collection infrastructure is still being built up, we're co-investing with recyclers in new equipment and facilities to increase recycling capacity. Working with recycling stakeholders to help grow the market for recycled materials. Designing our carton packages to increase the fiber content and use of recycled materials, making them more attractive to recyclers. And collaborating with governments, civil organizations and private companies to raise consumer awareness and improve collection, sorting and recycling systems around the world. Driving a circular economy is essential to a more sustainable future, and it is possible only if we all take collective action. Let's not settle for what we can achieve today. Let's go further. Go nature, go carton. Tetra Pak. Jadi tadi salah satu video kami di mana kami Tetra Pak gitu ya, industri yang bergerak di sektor pengemasan dan pengolahan makanan, kami juga berupaya untuk mewujudkan ekonomi sirkular dengan beralih dari model ambil buat buang gitu ya, tapi menjadi pendekatan sirkular, di mana pendekatan sirkular ini dapat membantu mengurangi limbah dan juga mengurangi food waste, memperpanjang umur produk gitu ya, lalu juga meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang mungkin tidak terbarukan gitu ya, dan juga kita juga
juga berupaya untuk meningkatkan penggunaan material daur ulang dan juga yang pasti material terbarukan gitu ya untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam yang terbatas gitu ya, serta tentunya memastikan semua kemasan ini bisa didaur ulang setelah digunakan. Mengapa ini penting? Karena kami melihat kemasan ini tidak hanya bisa membantu menjaga keamanan, nutrisi dan kesediaan pangan gitu ya, tapi juga kemasan ini memainkan peran penting dalam sistem distribusi makanan secara global gitu. Namun kemasan ini juga bisa berdampak buruk bagi lingkungan ketika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Dan kami melihat daur ulang itu sebagai salah satu solusi terbaik, tetapi solusi ini tidak bisa kita jalankan sendiri gitu. Tapi kita melihat daur ulang ini membutuhkan collective action gitu ya, kolaborasi lintas industri di mana tidak hanya mungkin Tetra Pak yang jalan sendiri gitu ya, tapi kita juga butuh peran-peran semua stakeholders, entah itu dari masyarakat gitu ya, produsen, bahkan juga pemerintahan gitu ya. Kami melihat multi stakeholders collaboration ini sangat penting untuk mendukung pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang gitu ya. Yang pasti ini tujuannya untuk memastikan kemasan tersebut gitu ya bisa diolah atau dijadikan bahan baku gitu ya yang berharga dan diubah menjadi produk baru yang bermanfaat tentunya. Nah, sehingga kita melihat dari sumber daya yang berharga tetapi bisa digunakan kembali gitu ya untuk membantu membangun ekonomi sirkular. Bagaimana kami melakukannya? Kami mempunyai beberapa prioritas gitu ya. Salah satunya utamanya adalah mengembangkan solusi kemasan untuk meningkatkan daur ulang gitu. Jadi di sini peran kami gitu ya sebagai packaging manufacturer di industri hilir gitu ya, kami berupaya untuk mempercepat pengembangan kemasan makanan dan minuman untuk meningkatkan daur ulang gitu. Jadi kami memastikan gitu ya kemasan kami ini memang bisa didaur ulang secara desain gitu. Dan lalu yang kedua kami juga ingin ikut berperan dalam mendorong kesadaran masyarakat gitu ya dan juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengumpulan dan daur ulang kemasan. Dan juga tidak kalah penting, kami juga ingin berperan dalam mendorong kapasitas dan solusi daur ulang gitu ya. Jadi dari sektor industri daur ulangnya itu sendiri gitu ya, kami ingin juga berkolaborasi dengan industri daur ulang dan juga memastikan gitu ya aplikasi material daur ulangnya ini bisa digunakan kembali gitu ya ke masyarakat. Dan tentunya tidak kalah penting juga untuk kami mengambil peran dalam kolaborasi industri yang berfokus pada pengumpulan dan daur ulang kemasan karton itu sendiri. Di next slide. Nah, ini sebagai gambaran gitu ya perjalanan daur ulang kemasan karton. Jadi kemasan Tetra Pak itu sendiri saat ini secara desain dapat didaur ulang dan kami berupaya untuk meningkatkan desain kemasan ini untuk mendukung proses daur ulang itu sendiri juga. Nah, tujuannya kami juga ingin pada akhirnya meningkatkan tingkat daur ulang dari kemasan karton itu sendiri, terutama di Indonesia. Nah, secara desain yang cocok untuk didaur ulang itu berarti bagaimana kami menerapkan
seluruh siklus daur ulang ke dalam desain sejak awal gitu ya. Di sini kami berinvestasi besar-besaran dalam penelitian gitu ya dan pengembangan kemasan karton yang dibuat dengan struktur material yang disederhanakan dan peningkatan kandungan kertas. Dan juga kami melihat daur ulang itu dimulai dari pengumpulan, di mana proses pengumpulan ini kami lihat juga merupakan sebuah proses yang cukup kompleks yang diatur gitu ya. Karena kami melihat di Indonesia sendiri sebagai contoh gitu ya, kunci untuk mencapai pengumpulan dalam skala besar itu dibutuhkan adanya kolaborasi, kemitraan gitu ya yang efisien. Dan pengumpulan ini merupakan kunci dari proses daur ulang itu sendiri. Namun kalau misalnya pengumpulan ini tidak bisa dilakukan secara efisien, balik lagi kemasan itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber bahan baku bagi industri daur ulang, tapi malah dianggap sebagai sampah jika tidak dikelola secara bertanggung jawab sejak di sumber gitu ya. Nah, disinilah kami melihat pengumpulan itu cukup penting, terutama dalam sektor pemilahan sejak di sumber. Gitu. Jadi makanya kita ingin mengajak teman-teman semua gitu ya untuk dapat mengelola sampah kemasan sejak di sumber itu secara bertanggung jawab. Nah, next slide. Ya, di next slide-nya. Ya, ini merupakan gambaran perjalanan kemasan karton gitu ya. Jadi dari awal kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk setelah mengkonsumsi produk minuman gitu ya, usahakan dihabiskan, dikonsumsi secara habis, lalu setelah itu bisa dipipihkan kemasannya. Nah, setelah dipipihkan kemasannya, nanti kemasannya bisa dilepaskan di tempat terpilah gitu. Jadi jangan dicampur dengan organik ataupun mungkin dengan sampah basah lainnya. Yang nantinya setelah terkumpul akan adanya pengumpulan secara terpilah juga untuk dibawa ke pabrik kertas gitu ya. Dan akan diolah lebih lanjut untuk dipisahkan lapisan kertas dan juga lapisan polimer dan aluminiumnya. Nah, di next slide ada beberapa contoh gitu ya, aplikasi dari lapisan kertas dan juga polimer dan aluminium atau polyal gitu ya, bisa dijadikan tisu atau mungkin buku catatan gitu ya. Nah, untuk polyalnya bisa dijadikan palet ataupun bisa jadi papan partisi. Gitu. Nah, di next slide-nya kita masuk mungkin beberapa inisiatif yang Tetra Pak lakukan gitu ya, yang sudah kami lakukan mungkin sudah lebih dari 15 tahun di Indonesia, bagaimana kami berupaya untuk mengedukasi masyarakat dalam pemilahan dan pengumpulan terpilah untuk kemasan karton untuk didaur ulang. Bisa langsung di next slide-nya aja. Ya, next slide lagi. Ya, ini yang kami lakukan gitu ya, di mana kami ikut turut berperan dalam edukasi ke konsumen gitu. Jadi kami berkolaborasi dengan pelanggan kami atau brand owner untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih cara pengumpulan kemasan karton terpilah sejak di sumber. Dan di sini kami melihat konsumen memiliki peran penting gitu ya, untuk memastikan kualitas kemasan karton itu bersih sejak di sumber sehingga bisa dijadikan bahan baku untuk pendaur gitu ya. Nah, di next slide. Dan di sini kami juga berperan dalam infrastruktur pengumpulan dan daur ulang yang efektif, di mana kami bermitra dan berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan gitu ya untuk membangun rantai nilai dari daur ulang itu sendiri. Nah, di sini kami sudah bermitra dengan 6 entitas
yang bergerak di bidang mungkin waste management gitu ya, atau seperti bank sampah ataupun yayasan untuk melakukan edukasi ke masyarakat dan juga melakukan pengumpulan secara terpilah sejak di sumber. Dan juga kami bermitra dengan 3 pabrik daur ulang, yaitu pabrik ulang kertas dan juga ada pabrik ulang daur ulang plastik gitu ya, untuk lapisan polialnya. Dan untuk tahun lalu kami sudah mencapai 21.000 ton kemasan karton yang berhasil terdaur ulang di Indonesia itu sendiri. Dan di sini juga kami melihat pentingnya adanya kolaborasi industri, maka dari itu kami juga ikut berpartisipasi gitu ya dalam suatu organisasi yaitu iPro yang mungkin nanti juga bisa dijelaskan secara detail oleh Mbak Ika ya di sesi selanjutnya. Ya, di next slide. Dan ini juga salah satu contoh kolaborasi yang kami lakukan bersama Waste for Change. Jadi kita sudah berjalan mungkin sekitar 6-7 tahun gitu ya bersama Waste for Change untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk melakukan pengumpulan kemasan karton gitu ya secara terpilah dan melibatkan beberapa sektor gitu ya pelaku di pengumpulan dan juga daur ulang gitu. Dan tahun ini kami mencatat gitu ya dari Januari hingga Juli 2025 Waste for Change sudah membantu kami untuk mengumpulkan dan mengirimkan gitu ya kemasan karton ke pabrik daur ulang sebanyak lebih dari 200 ton. Nah, di next slide. Nah, kemasan daur ulang kemasan karton yang berhasil terdaur ulang gitu ya di mitra kami itu bisa dijadikan beberapa aplikasi seperti tas kertas, buku catatan, atau bahkan juga bisa dijadikan insole sepatu gitu ya. Lalu untuk yang polialnya atau polimer dan aluminiumnya itu bisa dijadikan papan, genteng, atau palet yang biasanya digunakan untuk logistik. Dan aplikasi dari papan dan genteng itu sendiri bisa diaplikasikan kembali untuk menjadi meja, kursi, atau mungkin bisa menjadi material bangunan gitu ya untuk rumah baca dan sebagainya. Ya, next slide. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya gitu ya, kami melihat untuk mendukung ekonomi sirkular, kami tidak bisa berjalan sendiri gitu ya. Kita tidak dapat mencapai tujuan sustainability kami tanpa adanya dukungan dari pihak lain dan kami melihat pentingnya keterlibatan berbagai pihak gitu ya dan juga organisasi untuk mewujudkan ekonomi sirkular tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Mungkin selanjutnya ini ada video, tapi kami serahkan ke Waste for Change. Apakah mau diputarkan sekarang atau nanti? Tidak masalah ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kembali ke Mbak Leti. Iya, terima kasih Mbak Fatma untuk pemaparan materi yang sangat informatif. Berhubung di sini kita ada keterbatasan waktu, jadi mungkin videonya kita putar belakangan atau nanti bisa kita kirimkan ke para peserta via email ya setelah webinar ini berlangsung. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan, apabila ada pertanyaan yang sekiranya bisa ditujukan kepada Mbak Fatma, mungkin bisa langsung disampaikan di kolom chat yang tersedia ya. Nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab setelah pemateri kita, pembicara atau pemateri kita sudah selesai menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masih ada materi juga yang akan disampaikan oleh Mbak Kenny Liana Siswanto. Mbak Kenny Liana Siswanto ini merupakan seorang profesional di bidang keberlanjutan yang saat ini menjabat sebagai Sustainability Development Associate Manager di Nutrifood dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Saat ini Mbak Kenny juga turut aktif mengembangkan berbagai inisiatif seputar pengelolaan sampah, gaya hidup berkelanjutan, hingga isu sosial seperti kesetaraan gender dan juga pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Mbak Kenny untuk memberikan materinya.
Ya, terima kasih Mbak Leti. Perkenalkan semuanya, nama saya Kenny Liana dari Sustainability Nutrifood. Terima kasih untuk waktunya hari ini diberi kesempatan untuk sharing. Saya izin share screen ya. Boleh saya yang share screen kah, panitia? Iya, boleh Mbak, sebentar. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak? Sudah ya. Oke, saya akan mulai hari ini izin sharing terkait dengan sustainability di Nutrifood, terutama terkait dengan EPR. Mungkin akan cukup mengerucut terkait dengan pengelolaan sampah gitu ya. Perkenalan sedikit. Nutrifood sendiri merupakan salah satu perusahaan makanan minuman kesehatan. Sudah lebih dari 40 tahun dengan visi sebenarnya memang terkait dengan kesehatan gitu. Menjadi brand yang memang bisa menginspirasi hidup sehat masyarakat Indonesia dengan mengurangi gula, garam, dan juga lemak. Mungkin biasanya memang yang lebih terkenal bukan Nutrifood-nya, tapi brand-brandnya gitu ya. Nah, di Nutrifood kami punya contribution fokus yang dibuat salah satunya juga untuk mendukung Sustainable Development Goals, mulai dari health, green education, dan juga inclusivity. Karena salah satunya kami percaya untuk membuat bumi yang sehat, untuk membuat masyarakat yang sehat, buminya juga harus sehat gitu. Jadi di situ juga kami masukkan terkait contribution fokus di bagian lingkungan. Nah, mengerucut kepada EPR gitu ya. Di sini yang salah satu yang menjadi latar belakang Nutrifood juga terkait dengan sampah, permasalahan sampah di Indonesia gitu. Ini kami ambil datanya dari KLHK. Mungkin nanti lengkapnya akan lebih banyak bisa dijelaskan oleh teman-teman dari iPron dan juga Waste for Change gitu ya. Tapi masih banyak sekali sampah yang tidak terkelola di Indonesia gitu. Walaupun em, mungkin udah lama sekali gitu ya, bertahun-tahun kita berbicara tentang daur ulang, daur ulang, daur ulang, tapi ternyata banyak sekali sampah yang memang belum terkelola gitu. Mau dari sisa makanan yang paling banyak, lalu plastik, kertas, karton, dan lain sebagainya gitu. Walaupun secara nasional juga sudah ada targetnya sendiri bagaimana mengurangi 30% general waste dan juga 70% ocean litter gitu ya by 2025, which is sebenarnya tahun ini gitu. Jadi sebenarnya secara target sangat dekat, tapi upaya-upaya juga masih terus dilakukan. Kalau Nutrifo sendiri mungkin sedikit berbeda dari Tetra Pak yang fokusnya di anorganik, atau kita bisa bilangnya kemasan gitu ya. Kalau Nutrifood karena kami memproduksi makanan dan minuman kesehatan, jadi memang ada dua fokus utama kami untuk pengelolaan, yaitu pengelolaan organik dan juga anorganik. Nah, dalam pengelolaan waste sendiri atau waste management sendiri, kami banyak sekali kerjasama dengan berbagai stakeholder gitu, mulai dari pemerintah, media, consumer, asosiasi, food bank, business recycling, corporation, dan lain-lain gitu ya. Yang paling banyak, mungkin paling dekat kami kerjasama adalah waste bank, food bank, dan juga recycling business. Nah, pertama untuk organik sendiri, kita berbicara dengan extended production responsibility, kami sudah coba untuk yang pertama adalah reduce dan donate. Mungkin nanti akan saya ceritakan lebih detail terkait dengan donate, karena ini mungkin cukup baru dan juga ada collaboration di dalamnya gitu ya. Jadi kami kalau di office, kantin, event, factory, dan juga distribution sudah melakukan reduce. Lalu, sorry. Lalu surplusnya sendiri ada juga yang kami kolaborasikan dengan food bank dan juga didistribusikan kepada employee gitu. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi makanan-makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi, tapi tadinya tuh either terbuang atau dikelola dengan pakan ternak atau dan lainnya gitu ya, tidak sesuai dengan hierarki pengelolaan makanan yang benar. Nah, kemarin diminta dijelaskan juga terkait dengan GRAPS 2030. Kebetulan Nutrifood juga bergabung dalam namanya Gerakan Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan di 2030, di mana di situ adalah gerakan yang dibangun oleh para bisnis
dan juga ada asosiat seperti food bank, recycling business, lalu pengelola makanan gitu ya, untuk bagaimana mengelola sampah makanan atau sisa makanan untuk bisa dikelola dengan lebih ramah lingkungan, atau bisa dibilang bagaimana caranya kita mengelola sesuai dengan piramida terbalik ini. Yang pertama adalah prevention, redistribution, animal feeding, dan juga recovery. Jadi yang menjadi fokusnya Nutrifood saat ini juga di bagian prevention, redistribution, dan juga animal feeding. Gitu, dimana kalau untuk redistribution sendiri, dari 2018 kami sudah mengelola sekian gitu ya, dan juga support sekian communities yang bisa menerima produk-produk yang masih bisa dikonsumsi supaya tidak terbuang secara percuma gitu. Oke, lalu terkait dengan recycling, untuk di office dan factory mungkin memang sudah menjadi tanggung jawab dari produsen sendiri gitu ya. Tapi dari distribution itu juga kami mengelola untuk jadi pakan ternak, BSF farm, lalu ada juga yang menjadi pupuk dan juga menjadi biodiesel. Di sini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kami bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas lokal, termasuk ada bank sampah di dalamnya, peternakan, lalu pengelola limbah menjadi pupuk gitu ya, dan berbagai macam lokal community lainnya. Ada juga pengrajin khusus untuk yang kemasan nanti. Lalu beyond dari sana, kami juga percaya terutama terkait dengan kemasan, kalau tidak ditutup kerannya dari awal itu juga akan terus banyak gitu ya. Jadi di sini juga bekerja sama dengan tim dari Research and Development R&D, kami berusaha untuk mengurangi packaging weight kami gitu ya, dari 2023 dimulai, sekarang sudah cukup banyak. Lalu ada juga kami coba untuk menggunakan packaging yang compostable. Kami mengeliminasi plastik lamination juga supaya mengurangi konten plastik dalam kemasan kami, dan juga memberikan beberapa opsi-opsi yang bulk atau kemasan yang besar, dengan harapan bahwa untuk konsumen-konsumen yang memang mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, misalnya untuk keluarga gitu ya, atau untuk berjualan yang memang bisa refill, itu bisa menggunakan kemasan yang lebih besar sehingga mengurangi potensi limbah kemasan yang akan terbuang ke lingkungan. Lalu terkait dengan waste management, tadi mungkin dari office dan factory sudah dijelaskan juga, kami sudah lama melakukan pemilahan sampah di office 2013, factory memang sudah seharusnya dipilah dan juga dikelola gitu ya. Jadi untuk factory kami, total di 2025, 2 dari 3 factory sudah zero waste to landfill gitu. Jadi kami mengusahakan untuk maksimal banget itu recovery, jadi tidak ada yang ke TPA, itu yang sedang diusahakan juga, semoga bisa 100% zero waste to landfill. Lalu terkait dengan waste management, kami juga mengelola sampah distribusi, post distribution gitu ya. Jadi biasanya disebutnya adalah sampah retur. Jadi mungkin sebagai tambahan informasi juga, biasanya kalau menjual makanan dan minuman, terutama untuk di toko-toko, itu ada SOP-nya tertentu di mana Hamin 1 bulan atau Hamin 3 bulan sebelum expired tuh harus ditarik, laku atau tidak laku gitu ya. Harus ditarik dari toko. Nah, itu yang kami coba kelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan gitu. Misalnya dari recycle jadi pakan, pupuk dan lain-lain, dan juga kemasannya kami coba untuk bisa didaur ulang juga gitu. Itu yang sedang diusahakan supaya keseluruhan titik distribusi kami 100% di Indonesia bisa terkelola dengan baik. Lalu beyond itu post consumer kami juga sudah memiliki beberapa inisiatif terkait dengan post consumer packaging, terutama di sini ada namanya program tukar sachet untuk beberapa produk kami, di mana kami mengajak pedagang-pedagang yang memang menjual nutrisari, tapi biasanya mungkin menjualnya tuh hanya isinya saja gitu ya, untuk bisa mengumpulkan kemasannya, nanti bisa dapat poin gitu ya, dari kemasannya dihitung dapat poin, lalu bisa ditukarkan menjadi hadiah mulai dari blender, kompor, dan juga lain-lainnya gitu ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan biasanya kalau di warung atau di Starling gitu ya, butuhnya apa. Lalu kami juga ada program Dropbox sampah kemasan, di mana di sini kerjasama juga dengan berbagai pihak. Mungkin nanti detailnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya, untuk bisa mengkolek
kemasan-kemasan bukan hanya dari Nutrifood atau brand-brand yang bekerja sama, tapi dari seluruh brand dan yang ada kemasan kertas, plastik, dan juga kaca untuk bisa didaur ulang. Kami bekerja sama dengan bank sampah. Sekarang ini ada di Jabodetabek gitu. Mungkin nanti akan terkait dengan challenge juga atau tantangan gitu, di mana masih belum bisa scale up sebesar itu. Salah satunya karena memang kami harus bisa mencari di mana titik-titik atau area atau provinsi yang memang tersedia pengelola yang bisa mengelola semua jenis packaging ini gitu. Kami bekerja sama dengan retail juga untuk penempatan robok sampah kemasan ini. Lalu dari Nutrifood sama seperti Tetra Pak gitu ya, kami juga memiliki program plastik offset, pengelolaan plastik juga sesuai dengan material. Bekerja sama dengan iPro yang mungkin nanti detailnya akan diperkenalkan oleh Mbak Ika juga di sini. Untuk multi-layer packaging yang biasanya sering menjadi pertanyaan, pengelolaannya kami biasanya menjadi handicraft, ada recycle board juga, ada plastik pellet, ada palet, roster, dan juga eco brick. Walaupun mungkin secara jujur juga bisa kami bilang bahwa masih sulit sekali untuk bisa mencari mitra-mitra terutama di luar Jawa dan Bali gitu ya. Karena memang belum banyak pengelola atau recycling bisnis yang fokus di sachet gitu ya, sehingga memang ini salah satu yang menjadi tantangan dan juga mungkin bisa menjadi opportunity juga ke depannya. Oke, terkait dengan robok sampah kemasan, kami bekerja sama sekarang total semua ada di Hero Jabodetabek, bekerja sama dengan Green Movement Indonesia, lalu ada Tetra Pak juga di sini bergabung, Indofood dan juga Sido muncul. Dan kami disupport juga oleh KLHK dan juga sebelumnya ada di Surakarta juga di Solo, jadi disupport oleh DLH Kota Surakarta. Nah, di sini untuk kemasan-kemasan yang masuk ke robok sampah kemasan itu akan di-recycle sesuai dengan jenisnya. Misalnya kalau botol plastik jadi recycle plastic products. Most of all itu akan masuk ke pabrik gitu ya, pabrik daur ulang gitu. Ada yang jadi recycle board, glass, recycle paper, dan lainnya gitu. Jadi ini yang kami usahakan untuk menjadi program yang secara tujuan pertama adalah untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa memilah kemasannya. Makanya kami tidak menutup eksklusif untuk hanya brand yang bekerja sama, tapi untuk semuanya, sehingga kami pengen sebanyak-banyaknya bisa terkumpul gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin bisa memiliki kemasan-kemasan dari di rumah sudah dicuci bersih gitu ya, bisa dikembalikan ke robok sampah kemasan yang ada di beberapa titik di Hero. Oke, lalu kami juga memiliki Green Community Development. Yang pertama adalah Nutricycle. Nutricycle ini kami lakukan dari 2017, terakhir di 2021 kalau tidak salah gitu ya, masih setelah pandemi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas rekan-rekan bank sampah atau recycling bisnis untuk bisa mengelola sampah dengan lebih baik gitu. Biasanya topiknya berbeda-beda, mulai dari scale up bisnis, lalu dari manajemen, dari finansial, lalu bagaimana caranya merecycle dengan benar. Biasanya kami mengajak berbagai narasumber-narasumber yang memang sudah terbaik gitu ya, yang bisa kami dapatkan di bidangnya untuk bisa sharing ke yang lain gitu. Karena salah satu yang kami lihat juga challenge-nya di Indonesia, mungkin bank sampah atau recycling bisnisnya banyak, tapi tidak semua memiliki kapasitas yang standar gitu, sehingga di sini menjadi wadah juga untuk kami bisa meningkatkan kapasitas mereka, dan nantinya yang memang cocok itu bisa bekerja sama dengan Nutrifood. Sudah ada beberapa rekan-rekan bank sampah yang memang mengikuti Nutricycle dan pada akhirnya bekerja sama dengan Nutrifood. Selain itu, terutama untuk pengelolaan distribution dan juga post consumption, kami bekerja sama dengan lebih dari 15 local community. Kami develop gitu ya dengan berbagai, biasanya supportnya juga macam-macam, ada yang dari cash, ada mesin, dan lain sebagainya gitu. Dimana di sini kami mengusahakan targetnya adalah jika memungkinkan untuk setiap sampah yang dihasilkan di Nutrifood, kami bekerja sama dengan community lokal, sehingga memiliki pengaruh juga terhadap ekonomi secara lokal, walaupun mungkin tidak kontribusi sebesar itu gitu ya.
itu terkait dengan green community di Nutrifood. Nah, challenge-nya sendiri adalah terkait dengan collaboration gitu yang pertama karena jujur yang menjadi tantangan terkait dengan extended production responsibility ini gitu ya terutama kalau kita memang ingin targetnya untuk bisa reach ke semua titik distribusi dan titik em, di Indonesia gitu ya yang memang menggunakan kemasannya Nutrifood. Challenge-nya atau tantangannya adalah di mitra yang kami kerjasama gitu karena jujur aja Nutrifood juga sudah menjalankan program Zero Waste ini cukup lama, tapi salah satu yang menjadi kendala adalah ternyata susah mencari mitra, terutama di luar Jawa dan juga Bali, gitu. Jadi target kami untuk satu provinsi satu itu ternyata sulit. Bahkan Sumatera yang sebesar itu kami hanya memiliki 2 mitra. Sulawesi yang sebesar itu juga kami hanya memiliki 2 mitra gitu. Karena ternyata secara lingkungan, secara environment sendiri itu masih masih tidak banyak pengelola gitu ya atau waste bank bahkan bank sampah yang memang aktif untuk mengelola itu belum banyak di berbagai titik di Indonesia terutama mungkin salah satu tantangannya karena memang bentuk Indonesia yang kepulauan gitu ya jadi agak susah juga terkait dengan transfer kemasan dan lain sebagainya jadi ingin ditarik misalnya dari Papua ke Jawa pun pasti akan sangat costly dan juga yang kedua secara karbon juga besar gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan kami. Tapi saya percaya ini juga akan menjadi opportunity kalau misalnya rekan-rekan di sini gitu ya atau em, rekanannya memang memiliki eh, ketertarikan untuk mungkin membuat bank sampah, food bank atau recycling bisnis, terutama di luar Jawa Bali itu sebenarnya opportunity-nya sangat besar karena kami percaya bukan hanya Nutrifood yang ingin untuk melakukan EPR ini gitu ya atau pengelolaan sampah yang lebih baik ini tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana juga yang ingin melakukan tapi memiliki tantangan yang sama mitranya nggak ada gitu mitranya tersedianya hanya di Jawa dan Bali kebanyakan gitu tapi kalau misalnya kita sudah berbicara sampai Papua bahkan Sulawesi Sumatera itu sangat sulit untuk mencari mitranya tapi again ini bisa menjadi opportunity bersama mungkin bisa dieksplor bersama dan juga membuka juga gitu ya kalau misalnya di sini ada rekan-rekan yang memang tertarik untuk bisa bekerja sama dan juga berkolaborasi terkait dengan pengelolaan sampah terutama untuk organik dan juga anorganik kalau kami dari Nutrifood juga tertarik untuk berkolaborasi bersama. Mungkin itu dari Nutrifood. Terima kasih Mbak Leti dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Mbak Kenny untuk pemaparannya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang udah dilakukan oleh Nutrifood untuk penanganan sampah dan juga pengurangan sampah dari sumber ya Mbak. Sungguh inspiratif, semoga bisa menginspirasi juga untuk produsen-produsen lain untuk segera melakukan kegiatan yang sama untuk mendukung EPR dan juga circular economy. Saya juga mengingatkan di sini apabila para peserta mempunyai pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Kenny, boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Nanti panitia akan mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apabila tidak terjawab pada sesi webinar hari ini, maka akan kami jawab di email setelah webinar. Oke, untuk selanjutnya berhubung jadi ada sedikit perubahan teman-teman di sini. Materi selanjutnya ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Hano selaku CEO dan juga founder dari Waste for Change. Mas Hano ini akan membahas terkait dengan recycling ekosistem di Indonesia dan juga EPR framework. Mas Hano ini sudah 10 tahun berkarya dan berkontribusi dalam upaya menyelesaikan persoalan persampahan sekaligus menggerakkan banyak pihak untuk peduli dan terlibat langsung untuk menangani persampahan di Indonesia. Saat ini Mas Hano juga diamanahi sebagai tenaga ahli sebagai tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Mas Hano untuk memberikan materinya.
Terima kasih Leti dan kawan-kawan narasumber lainnya. Eh, Mohon izin saya harus duluan karena dipanggil Pak Menteri terkait plastik treti pasca ANC 5.2 gitu ya. Jadi saya langsung aja, bahkan presentasiku akan sangat cepat. Nanti tanya jawabnya akan dipimpin nama Mas Rido untuk ke Waste for Change. Teman-teman, EPR ini adalah salah satu solusi, bukan solusi utama. Nggak bisa dia menjadi solusi utama. Situasi permasalahan sampah di Indonesia sangat rumit sekali, dan kami hanya bisa saat ini Waste for Change berkontribusi di 19 kota dari total 514 kota. Kebayang bahwasanya masalah sampah tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Jadi Waste for Change akan terus berkontribusi semampu kita, semaksimal kita. Saat ini kita sudah kelola sampah rata-rata di 12 ton per hari. Bahkan harusnya ini udah nambah nih update-nya. Kemarin kita baru meeting dengan BOD itu di level 95 ton per hari gitu ya. Kalau dikali 3.354 hari harusnya udah hampir 30.000 ton lebih. Kita kelola sampah ini bisa mengurangi CO2 dan lain-lain. I think profil Waste for Change bisa dicari di webnya juga ya. Next. Nah, kita berkolaborasi dengan 1.500 agregator dan recycler di seluruh Indonesia. Kita bekerja dengan 250 tipe jenis sampah. Ya, jadi material-materialnya macam-macam di dalam sampah yang dihasilkan oleh para penghasil sampah, baik itu sektor residensial dan sektor komersial. Dan kita udah menyuplai 16.700 kilogram. Ini salah nih. Nggak mungkin terlalu kecil, ini 16.700 kilogram cuma 16,7 ton, nggak mungkin. Ini pasti 16.700 ton sampah sejak 2023, dan kita udah mengurangi 9.700 ton ekuivalen CO2. Next. Nah, jadi prinsipnya adalah polluter pay principle. Waste for Change mendapatkan beragam informasi dan data bahwasanya sampah di Indonesia itu hampir 65 ton per tahun dihasilkan, 65 juta ton per tahun, tumbuh 9% seiring dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi. Organiknya ada 54%, inorganiknya 45%, dan baru 7,5% itu dikompos dan didaur ulang. Ini data dari KLH tahun 2015, tahun 2025 harusnya datanya udah meningkat. Kita belum dapat publikasi resminya dari KLH. Dikubur 10%, ke TPA 69%, dan lain-lain. Dan itu foto yang di bawah itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita normalisasi. Namun itu terjadi di hampir seluruh bagian Indonesia. Sampah dibakar sembarangan, dibuang sembarangan, masuk ke laut, TPA-nya penuh, dan lain-lain. Next. Nah, jadi Indonesia berdasarkan data baru mendaur ulang itu kira-kira sekitar 8% gitu ya, dibanding negara-negara lain yang sudah bisa mencapai 45% recycling rate-nya. Pertanyaan besarnya gimana kita bisa improve? Next. Nah, jadi di Indonesia itu low recycling rate-nya ini low recycling rate-nya ini sangat bervariasi di tiap tipe material gitu ya. Khususnya bagi material yang multi layer itu cuma 0,2%. Kenapa? Karena memang paling sulit dikumpulkan dan paling sulit didaur ulang. Ukurannya kecil-kecil, tidak punya nilai jual karena tidak ada rantai ekonomi yang visible untuk mengelola flexible multi layer ini. Paling tinggi PET di Indonesia 54%. Jadi perlu effort yang sangat serius secara kolektif untuk mengatasi permasalahan sampah, khususnya meningkatkan recycling rate. Next. Nah, dan tantangan berikutnya itu butuh biaya. Mengelola sampah itu butuh biaya. Jadi dogma-dogma sampah adalah uang, sampah adalah berkah, sampah adalah emas. Itu dogma-dogma yang sebenarnya berbahaya karena realitanya tidak benar. Kalau sampah adalah uang, sampah adalah berkah, sampah adalah emas, TPA kosong, laut bersih. Kenapa? Karena uang nggak dibuang-buang, emas nggak dibuang-buang, berkah nggak dibuang-buang.
Justru yang terjadi realita faktanya sampah itu dibuang sembarangan, dibakar sembarangan gitu. Kenapa? Karena yang punya nilai uang itu sedikit sekali dari komposisi sampah. Gitu. Dia itu kurang dari 20% dari komposisi sampah bisa langsung jadi uang. Tapi 80% sampah perlu uang untuk mengatasinya. Nah, ini yang dogma-dogma yang harus kita luruskan gitu ya. Jadi sampah di Jawa Barat contoh, itu tuh 25.000 ton setiap hari. Bandung anggaran sampahnya itu 153 miliar untuk mengatasi 1.500 ton sampah tiap hari, 2,5 juta penduduk. Menurut hitungan kalkulator PU harusnya 350 miliar. Jadi kalau Bandung tidak punya duit 350 miliar, jangan mimpi bisa mengatasi masalah sampah. Nah, selisihnya ini yang kemudian harus dicari dengan berbagai strategi. Menurutku pribadi, IPR pribadi ini belum mengatasnamakan Waste for Change karena Waste for Change harus mengeluarkan riset resmi dulu. Menurutku pribadi, IPR itu hanya bisa berkontribusi maksimal 30% biaya pengelolaan sampah. 70%-nya itu dana dari pemerintah, APBD, maupun dana dari retribusi para penghasil sampah. Kenapa? Karena dalam komposisi sampah, Anda semua bisa lihat di dalam rumah, di dalam kantor. Dari total sampah yang dihasilkan, berapa yang punya brand? Berapa persen yang punya brand? Yang punya brand inilah, produsen-produsen inilah yang punya kewajiban bayar IPR. Kalau semuanya bayar, bisa terkumpul biaya mengatasinya 30% dari total sampah yang dihasilkan oleh semua pihak. Jadi nggak mungkin IPR diminta menjadi solusi utama mengatasi masalah sampah. Nggak fair juga. Jadi kita harus polluter pay principle, meminta kawan-kawan yang menghasilkan sampah, kantor-kantor, hotel-hotel, rumah tangga, semuanya ikut membayar pengelolaan sampah untuk menutup yang 70-80% tadi. Kalau enggak, ya makin banyak sampah nggak terangkut, makin banyak sampah yang nggak diolah, dan kemudian bocor ke lingkungan dan lain-lain. Next. Nah, yang berikutnya kita perlu juga bersama-sama untuk mendorong tingkat kandungan daur ulang. Jadi dari produk-produk yang diedarkan oleh produsen apapun itu, perlu ada kewajiban tingkat kandungan daur ulang. Jadi di dalam material komposisinya itu perlu menggunakan bahan baku dari daur ulang. Supaya market daur ulang dan upaya circular economy ini bisa lebih punya kepastian. Karena dia sifatnya mandatori, kewajiban dari pemerintah. Kenapa? Karena mendaur ulang itu high cost. Kalau udah high cost, sedangkan harga minyak turun, virgin plastik lebih murah, prinsip ekonomi pengusaha pasti lebih pilih bahan baku yang murah, sehingga profitnya lebih gede dan lebih mahal. Atau profitnya lebih gede atau lebih untung. Nah, ini udah menjadi hal yang naluriah gitu. Jadi kalau tidak ada regulasi yang mewajibkan tingkat kandungan daur ulang, demand dari daur ulang plastik ini juga nggak terbentuk gitu ya. Nah, India contoh, baru saja mengeluarkan kewajiban tingkat kandungan daur ulang 30%. Nah, ini akan menciptakan situasi yang kondusif untuk industri daur ulang bisa berjalan. Next. Nah, Bapak Ibu, daur ulang di Indonesia itu good problem. Jadi dia itu good karena dia itu bagus karena dia ikut berkontribusi untuk melakukan upaya circular economy. Di saat yang bersamaan mereka problem. Karena cara mereka mendaur ulang jauh dari level standar yang baik dan benar. Ya, ketenaga kerjaannya, upahnya di bawah UMR, cara kerjanya tidak sehat, tidak aman, menggunakan child labor, membuang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan. Karena mereka mengambil yang ada nilai jualnya aja. Yang tidak ada nilai jualnya menjadi cost buat mereka. Jadi sangat-sangat tidak proper. Dan kalau mereka diminta proper, pasti tutup. Kalau mereka tidak dibangun ekosistem yang baik dan benar. Ya, kalau mereka hanya mengandalkan dari nilai jual materialnya saja, nggak bisa. Jadi pemerintah harus hadir, dan kawan-kawan dari produsen sebagai penghasil produk yang berkemasan, yang menghasilkan sampah, juga harus hadir dalam konteks IPR. Tanpa itu nggak bisa. Ini semua sesuatu yang tidak boleh dipertahankan. Ini harus diimprove sistemnya.
diimprove menjadi lebih manusiawi, lebih sehat, lebih adil, lebih baik dan benar. Ya, next. Nah, ini contoh-contoh gitu ya, impact dari recycling market di Indonesia. Mereka buang limbah sembarangan, bahkan buang sampahnya juga sembarangan gitu. Kenapa? Kalau mereka mengatasi dengan baik dan benar itu jadi cost. Nah, cost ini siapa yang bayar? Kalau kemudian materialnya dibeli dengan market yang nggak stabil, nggak bisa gitu. Nah, ini juga situasi dan realita yang kita perlu potret dan perlu tahu. Next. Nah, untuk itulah hadir amanah undang-undang, bahwasanya amanah undang-undang itu meminta untuk produsen turut bertanggung jawab. Ya, jadi produsen turut bertanggung jawab ini tujuannya untuk kemudian salah satunya menciptakan demand recycled material yang juga lebih pasti gitu ya. Jadi selain produsen turut berinvestasi di infrastruktur atau biaya operasional, tapi produsen juga jadi off-taker untuk membeli bahan bakunya. Karena kalau tidak nanti nggak terwujud gitu ya. Nah jadi ini salah satu yang membuat upaya-upaya daur ulang itu jauh lebih proper. Karena EPR bisa membantu mengkatrol untuk mengcover cost a better collection, cost a better production. Sehingga ini kemudian menjadi lebih make sense. Karena kalau nggak ada ini ya orang akan lagi-lagi pilih virgin pellet yang jauh lebih murah gitu. Nah ini jadinya malah nggak terserap kan. Kalau nggak terserap nggak terwujud sistemnya gitu ya. Jadi EPR bisa membantu untuk men-fulfilling gap. Next. Dan ini insentif untuk material recycling juga gitu ya. Bagaimana bisa men-increase competitiveness, create more sustainable business for recycler, and raise income for the informal sector. Next. Nah, extended producer responsibility itu bukan hanya sekedar tool atau policy untuk lingkungan, tetapi ini juga didorong menjadi sesuatu yang creating market menjadi make sense. Market circular economy. Stabilize the price, improve social welfare, and open up investment opportunities. Nggak ada yang mau berinvestasi pabrik daur ulang, nggak ada yang mau berinvestasi pengangkutan material daur ulang kalau dia nggak visible. Next. Nah, ini contoh-contoh bagaimana Waste for Change kerjasama dengan rekan-rekan brand yang membuat skema-skema recycling rate bisa naik gitu ya. Kita kerjasama dengan ADES, dengan KAO, dengan Tetra Pak, dengan Nestle, Next, dan lain-lain. Nah, jadi sekali lagi ini adalah webinar pertama EPR yang semoga ke depan akan ada lagi sesi-sesi yang lebih bisa diimplementasi dan actionable. Karena pemerintah sekarang sedang menyusun perpres untuk mendorong EPR ini menjadi lebih konkret dengan sistem yang lebih berkeadilan, fair play, holistik, mandatori, dan semua menerapkan dalam waktu yang bersamaan dan jelas penegakan hukum dan konsekuensinya. Nah, untuk itu kita akan coba berdiskusi dengan stakeholder-stakeholder untuk membuat sesi-sesi yang lebih bisa belajar bersama terkait isu EPR di Indonesia. Terima kasih teman-teman, mohon izin saya harus pamit, nanti dikawal oleh Mas Rido dan kawan-kawan Waste for Change. Terima kasih untuk rekan-rekan pemateri-pemateri lainnya dan teman-teman partisipan yang hadir belajar bersama. Semoga kita bersama-sama bisa mengatasi permasalahan sampah di Indonesia yang tidak mudah untuk diselesaikan, namun kita perlu bersemangat dan berkolaborasi secara konkret untuk bisa menuntaskan masalah sampah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ano untuk pemaparan materinya. Kita jadi lebih tahu ya teman-teman di sini bagaimana pandangan kondisi persampahan di Indonesia baik itu di tingkat nasional maupun daerah dan juga sejauh mana pelaksanaan ataupun penerapan EPR di Indonesia. Untuk para peserta yang mempunyai pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Ano dapat langsung disampaikan aja di kolom chat yang nanti akan kita jawab pada sesi tanya jawab setelah semua pemateri menyampaikan pemaparan materinya.
Selanjutnya kita ada pemateri terakhir dari Indonesia Packaging Recovery Organization yang pada pagi hari ini diwakili oleh Mbak Ika Rosaliana. Mbak Ika merupakan General Secretary di iPro sejak Maret 2023 dan berpengalaman dalam membangun relasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dalam konferensi CEI 2023 dan juga melalui perannya di Indonesia Business Council for Sustainable Development. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Mbak Ika untuk memberikan materinya. Mbak Ika, boleh di-unmute dulu, Mbak? Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Leti. Sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada iPro untuk hadir dan berbagi dalam webinar series dengan tema strategi menjawab tantangan EPR menuju sirkular ekonomi. Perkenalkan saya Ika, role saya di iPro juga adalah sebagai Sekretaris Jenderal dan Program Manager, dan hari ini saya mewakili Pak Reza, General Manager iPro yang berhalangan sama dengan Mas Ano ya. Beliau juga sedang menghadiri pertemuan dengan Pak Menteri terkait dengan pembahasan INC 502. Kemudian baik, jadi iPro ini adalah Indonesia Packaging Recovery Organization, sebuah yayasan non-profit dan juga independen yang kemudian berfokus pada penguatan framework pengumpulan sampah kemasan pasca konsumsi. iPro kemudian hadir untuk menjadi wadah kolaborasi multi pihak agar pelaksanaan EPR di Indonesia dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan juga berdampak nyata. Sejak berdiri di 1 Januari 2021, iPro ini didirikan oleh 5 brand owner dan 1 packaging company. Dan kemudian sejak 5 tahun berdiri, sekarang sudah ada 23 anggota yang bergabung, terdiri dari 17 brand owner, kemudian ada 3 packaging converter, dan juga ada 3 supporting industry. Kami juga disupport tadi oleh narasumber sebelumnya yang juga merupakan anggota iPro, yaitu Tetra Pak dan juga Nutrifood. Kemudian next-nya, di mana kita mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup panjang dalam pengelolaan sampah gitu ya, dimulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian PP Nomor 81 Tahun 2012 yang berfokus pada pedoman pengelolaan sampah rumah tangga, dilanjutkan dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang strategi nasional, Perpres Nomor 83 Tahun 2018 mengenai sampah laut, hingga kemudian Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta reduksi sampah oleh produsen. Nah, saat ini pemerintah juga telah menyiapkan rancangan Perpres tentang pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang kemudian diharapkan akan menjadi tonggak penting menuju sirkular ekonomi di Indonesia. Next-nya, next lagi. Nah, ini adalah peran iPro dalam rantai pasok ya, atau iPro dalam mekanisme EPR. Di sini iPro mengambil peran menjadi platform kolaborasi yang menghubungkan industri pembuat kemasan, pemilik merek, kemudian retailer atau pengecer hingga sektor horeca, hotel, restoran, dan kafe dengan para pengelola sampah dan pelaku daur ulang. Peran utama iPro adalah memastikan pengumpulan sampah yang terpilah untuk daur ulang, kemudian traceability yang terjamin, serta kepatuhan pada aspek lingkungan dan juga sosial melalui mekanisme EPR. iPro juga memfasilitasi insentif keuangan yang terstandarisasi, mendukung prinsip additionality, dan memungkinkan adanya solusi akhir seperti waste to energy. Sebentar, saya izin sebentar.
Bisa balik ke slide sebelumnya dahulu kan? Jadi kalau kita lihat di sini memang posisi iPro adalah di tengah gitu ya, yang kemudian mensupport untuk pelaporan peta jalan sampah yang dilakukan oleh brand owner dan atau retailer dan juga mereka untuk kemudian memberikan insentifikasi kepada pengumpul sampah kemasan pasca konsumsi untuk dapat didaur ulang. Mungkin bisa next-nya. Terkait dengan iPro Framework atau program kerja iPro, kami membaginya menjadi tiga. Jadi framework kerja iPro ini terbagi ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama adalah operational incentive, di mana iPro memberikan insentif kepada mitra pengumpul dan juga pendaur untuk memperluas jaringan pengumpulan, meningkatkan kapasitas pemilahan, serta menjamin kualitas material daur ulang. Framework yang kedua adalah sorting dan recycling infrastructure. Jadi melakukan koinvestasi untuk mengembangkan pusat pemilahan dan pemulihan material bernilai rendah dengan tetap mengintegrasikan sektor informal dan juga memperkuat fungsi dari MRF atau Material Recovery Facilities atau biasa kita kenal dengan TPS 3R dan juga TPST. Yang ketiga adalah policy advocacy dan juga community development. Di sini iPro mendukung implementasi kebijakan pemerintah, melakukan edukasi perubahan perilaku, pelatihan, serta memberikan bantuan sosial. Itu baik memberikan alat keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya, atau memberikan pelatihan untuk bisa melakukan segregasi pemilahan sampah dengan baik, dan juga untuk mitra-mitra iPro ini dilakukan pelatihan terkait dengan baik pelaporan keuangan gitu ya, atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan suasana kerja atau lingkungan kerja yang lebih baik lagi. Nah, di iPro sendiri itu kita juga memiliki kelompok kerja untuk memastikan program berjalan terarah. iPro juga membentuk beberapa kelompok kerja, jadi ada 3 kelompok kerja di iPro yang kemudian di-lead oleh anggota iPro. Jadi ada kelompok kerja riset dan inovasi, kelompok kerja advokasi, edukasi, dan komunikasi, dan juga kelompok kerja collection dan market development. Kelompok kerja ini memastikan bahwa iPro tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan daur ulang, tapi juga ada inovasi, edukasi, dan juga ada advokasi yang dilakukan baik dengan government atau pemerintah, asosiasi lain, dan juga lembaga lainnya. Nah, next-nya. Nah, ini adalah capaian utama implementasi IPR iPro dalam kegiatan pengumpulan, di mana pada tahun 2024 ini iPro berhasil memulihkan atau mengumpulkan kemasan pasca konsumsi untuk didaur ulang hampir di 6.000 ton melalui skema insentif yang terarah. Kemudian sejak 2021 sampai dengan 2024 itu total material yang dikumpulkan ada 8 jenis material, dan totalnya berarti hampir 20.000 ton yang kita kumpulkan untuk didaur ulang. Kemudian juga dari 8 material ini diharapkan pada tahun 2025 ini iPro akan menargetkan untuk sampai ke dalam 10 jenis material kemasan. Dan saat ini iPro memiliki 15 mitra aktif pengumpul kemasan pasca konsumsi untuk didaur ulang dan juga ada pendaur, dan juga hampir ada 3.000 sentra pemilahan dari mitra-mitra tersebut yang beroperasi dengan dukungan insentif operasional dan juga capacity building. Next-nya. Nah, terkait dengan dampak sosial dan infrastruktur, jadi tidak hanya berfokus pada volume, iPro juga memperhatikan aspek sosial dan infrastruktur. Lebih dari contohnya 943 set alat pelindung yang telah kami distribusikan untuk meningkatkan keselamatan pada mitra-mitra yang melakukan pengumpulan kemasan pasca konsumsi ataupun pengelola sampah. Juga dilakukan 35 sesi pelatihan yang kemudian menjangkau masyarakat, komunitas gitu ya, dan juga ada 160 kegiatan monitoring memastikan kemitraan berjalan dengan baik. Dan dari sisi sosial, inisiatif iPro memberikan manfaat lebih dari 15.800 individu, mulai dari peningkatan kesejahteraan, kemudian juga terkait dengan pemberian alat keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian memastikan bahwa untuk kondisi lokasi yang membutuhkan
terutama di saat musim panas gitu ya, sering terjadi kebakaran, maka kami juga melakukan pelatihan untuk bagaimana mencegah kebakaran, kemudian bagaimana tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai, kemudian bagaimana ada titik kumpul yang diketahui oleh para pekerja dan masyarakat sekitar. Juga ada beberapa mitra juga yang memfasilitasi dan dapat memfasilitasi pekerjanya untuk bisa mengakses lokasi di mana ada fasilitas-fasilitas kesehatan jika mereka sakit gitu. Jadi hal-hal ini yang juga didukung oleh iPro. Nah, kemudian juga terkait dengan beberapa proyek di eh, TPST dan TPS 3R ini yang sudah kami lakukan adalah pertama ada di TPS 3R Kesiman Ketalangu di Bali untuk peningkatan kapasitas pemilahan. Di sini kami kemudian bermitra dengan mitra ketiga dan kemudian membagikan 3.800 tempat sampah terpilah kepada masyarakat sekitar sehingga kemudian sampah yang sampai di TPS 3R itu sudah dalam kondisi terpilah dan memudahkan proses daur ulang. Hal lain yang saat ini sedang berjalan adalah kegiatan investasi dengan mitra Reciki gitu ya untuk TPST Bangkalan Madura. Kapasitasnya 100 ton per hari untuk pengolahan seluruh sampah yang masuk ke dalam TPST. Jadi tidak hanya sampah plastik tapi juga ada yang non plastik dan juga termasuk yang organik. Yang saat ini sedang juga berjalan adalah kami mensupport untuk kegiatan penguatan bank sampah yang ada di wilayah Jakarta, yang kami mensupport program dari KLH dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Saat ini berada di BSI Kumala di Jakarta Utara, melakukan reaktivasi dan juga aktivasi 30 BSU di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi kami percaya bahwa hanya dengan kolaborasi multi pihak, baik antara industri, kemudian pemerintah, masyarakat, dan sektor informal, kita bersama bisa mencapai target nasional sekaligus berkontribusi pada target global pengurangan sampah kemasan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Ika untuk pemaparannya. Ya, dari tadi kita banyak dengar ya dari semua pemateri tentang EPR dan juga pengelolaan sampah menuju sirkular ekonomi ini tidak terlepas dari satu kata yaitu kolaborasi, karena yang namanya pengelolaan sampah itu bukan hanya memang itu tanggung jawab kita sebagai konsumen gitu kan, karena kita menghasilkan sampah, tapi setelah sampah kita diproduksi dan kita hasilkan, kita juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk penanganan yang lebih konkret lagi. Nah, untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, mungkin yang masih mengetik pertanyaannya, ini kita masih tunggu juga. Tapi di sisi lain, panitia, kita juga udah mengumpulkan dan juga mengkurasi pertanyaan dari para peserta webinar yang kita dapat dari form registrasi. Di sini kita sudah ada sekitar 5 pertanyaan yang terpilih. Apabila waktunya mencukupkan, kita akan coba jawab semuanya di forum ini. Yang pertama ini ada dari Mas Fajrin dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mas Fajrin, saya persilahkan untuk bisa on cam dan juga on mic untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada pemateri. Halo, Mas Fajrin, masih ada di webinar ini kah? Oke, berhubung Mas Fajrin sepertinya sedang ada kendala teknis, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan kedua dari Mbak Hana. Kebetulan Mbak Hana lagi berhalangan untuk on cam dan juga on mic, jadi saya wakilkan aja. Di sini Mbak Hana cukup antusias sepertinya karena ini
kita lihat di form registrasi dan juga di sesi webinar Mbak Hana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik nih. Mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh pemateri ya. Yang pertama ini strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi persepsi bahwa IPR hanya menambah biaya bagi produsen? Kemudian yang kedua, bagaimana produsen dapat berkolaborasi dengan masyarakat agar pemilahan sampah rumah tangga mendukung sistem IPR? Untuk pertanyaan pertama, mungkin Mbak Fatma dan Mbak Kenny bisa bantu jawab ya, Mbak. Pertanyaannya, strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi persepsi bahwa IPR hanya menambah biaya bagi produsen? Dari Mbak Fatma dulu, silahkan, Mbak. Oke, tadi mungkin saya malah ini pengen dari perspektif Mbak Kenny dulu gitu ya sebagai produsen. Tapi mungkin ini saya belum berbicara terkait cost ya, karena mungkin ini akan lebih lebih apa ya tepat mungkin dari sisi produsen gitu ya. Kalau terkait strategi IPR gitu ya, tadi mungkin udah di-mention juga dari Mbak Leti. Satu kata gitu ya, kolaborasi gitu. Nah, jadi kita nggak bisa berjalan sendiri, butuh adanya kolaborasi antar pihak gitu ya dari produsen atau mungkin kita misalnya dari industri hilir gitu ya, bahkan juga misalnya dari konsumen, pemerintah ataupun mungkin juga bisnis yang atau pelaku lah ya, pelaku yang bekerja di rantai nilai pengumpulan dan daur ulang. Nah, ini butuh adanya kolaborasi yang mungkin nanti kita bisa melihat nih dari segi cost seperti apa gitu ya yang mungkin akan terlihat dari sisi produsen ya, untuk jawaban kayak apakah bisa menjadi beban gitu ya bagi produsen karena kan produsen yang dimandatkan gitu ya. Kalau dari sisi kami karena kami pada dasarnya maksud saya berkomitmen gitu ya untuk membuat kemasan yang memang bisa didaur ulang dan kami juga memiliki komitmen untuk berperan gitu ya, untuk turut berperan dalam memastikan infrastruktur daur ulangnya itu tersedia di mana kami beroperasi. Jadi kami tidak melihat, maksudnya kayak kos ini menjadi beban kami gitu. Tapi ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami gitu ya. Jadi kami yang mendesain kemasan itu untuk bisa didaur ulang, maka tanggung jawab kami untuk memastikan kalau kemasan tersebut bisa didaur ulang. Jadi kami sudah melihat gitu ya adanya cost tersebut gitu ya untuk kami melakukan pengembangan kemasan maupun bermitra dengan pelaku di rantai nilai daur ulang gitu ya untuk mengembangkan infrastruktur pengumpulan dan daur ulang sendiri. Gitu. Jadi dari sisi kami mungkin karena itu menjadi tanggung jawab kami, jadi kami belum melihat kayak misalnya itu menjadi beban gitu ya. Tapi mungkin ada perspektif lain gitu ya dari mungkin produsen atau mungkin dari pihak lain gitu ya bisa ini sih bisa menyempurnakan gitu ya jawaban atas pertanyaan tadi dari Mbak Hana. Ya. Terima kasih. Kalau dari Mbak Kenny gimana nih Mbak? Kita ada pertanyaan dari Mbak Hana. Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi persepsi bahwa IPR hanya menambah biaya bagi produsen? Oke, suara saya masuk dengan jelas kah Mbak Leti? Aman, Maaf ya Mbak ini Kenny. tiba-tiba wifi-nya mati jadi harus tethering. Terima kasih Mbak Hana pertanyaannya. Strategi supaya IPR tidak hanya dilihat sebagai cost gitu ya? Pertanyaannya. Iya, betul Mbak. Ya, oke. Kalau dari kami sebenarnya strateginya adalah memang tergantung dari awal kesepakatan bersama, terutama dari manajemennya seperti apa gitu. Kalau memang itu sudah menjadi arahan dan melihatnya sebagai tanggung jawab, jadi kita nggak selalu melihatnya dari sisi cost-nya gitu. Jadi memang karena sudah ada mungkin nggak lebih tidak
hitung-hitungan gitu ya, karena memang dari awal arahannya bagaimana caranya bisnis bukan hanya berjalan dari sisi ekonominya, tapi juga turut berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi kesepakatan mungkin di awal strategi dan juga bagaimana kalau dari Nutrifood kami lihatnya bukan hanya mungkin kalau berbicara tentang investment lingkungan, kalau dilihat dari jangka waktu yang pendek, kelihatannya memang cost. Tapi kalau ngelihatnya jangka panjang, sebenarnya itu bisa jadi malah akan berdampak baik juga buat bisnis gitu ya. Karena yang kembali lagi saya selalu suka apa namanya kalimat bahwa there will be no business in a dead planet gitu. Kalau lingkungan yang nggak baik juga kita nggak bisa membuat bisnis di dalamnya gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Kenny dan juga Mbak Fatma untuk jawabannya. Semoga ini bisa membantu juga ya memberikan pencerahan bahwa sebenarnya IPR ini kita nggak boleh melihatnya dalam jangka pendek, harus kita lihat di jangka panjang gitu ya. Sesuai dengan SDGs juga kan itu untuk berkelanjutan. Oke, di sini ada pertanyaan yang kedua dari ini pertanyaannya mirip dari Bu Erma, Pak Rey dan juga Pak Ali. Bagaimana cara bank sampah atau mitra pengumpulan dapat bekerja sama dengan Tetra Pak untuk mengatasi limbah UBC? Dari Mbak Fatma mungkin bisa bantu jawab. Ya, terkait kerjasama, karena kami juga sekarang sudah mendorong adanya kolaborasi gitu ya dengan industri, jadi kami mungkin akan menyarankan gitu ya untuk mencoba berdiskusi gitu ya dengan mitra-mitranya iPro terutama gitu ya, karena di sini juga iPro bertujuan untuk mendevelop ataupun meningkatkan kapasitas dari mitra pengumpul dan juga daur ulang. Jadi kami rasa dengan mungkin tadi pelaku di lapangan gitu ya seperti bank sampah ataupun mungkin ada TPS 3R atau enggak mungkin dari informal sektor gitu ya, bisa melihat iPro ini menjadi platform untuk kerjasama gitu ya. Jadi tidak hanya mungkin kalau tadi bilang bekerja sama dengan Tetra Pak berarti kekhususannya untuk kemasan karton gitu ya. Tapi kita melihat ada opportunity lain gitu ya. Kemasan pasca konsumsi itu tidak hanya kemasan karton gitu ya, tapi ada kemasan lainnya dan ini juga bisa mungkin gitu ya menjadi platform bersama melalui iPro di mana iPro ini mengelola beberapa material ataupun juga salah satunya misalnya ke Waste for Change misalnya gitu ya. Waste for Change kan di sini juga membantu dalam mengembangkan ekosistem pengumpulan yang tidak hanya satu material yang dikumpulkan tapi multi material gitu. Jadi salah satu platform untuk kerjasama bisa melalui Waste for Change ataupun juga bisa melalui iPro di mana Tetra Pak juga ya bekerja sama dengan Waste for Change maupun juga merupakan member dari iPro itu sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Fatma. Ya, tadi dari Mbak Fatma juga kan ada mention ya kalau misalkan ini kerjasamanya itu bisa melalui bank sampah, bisa melalui Waste for Change dan juga iPro gitu kan. Nah, masih berhubungan dengan pertanyaan tentang ini ya, bagaimana pengumpulan sampah dan juga IPR. Ini ada pertanyaan dari Mas Fajrin, tadi belum bisa open cam dan juga open mic. Dari Mas Fajrin itu ada pertanyaan, apa langkah strategis yang dilakukan agar IPR ini dapat menyentuh di daerah kabupaten atau kota di luar Pulau Jawa, misalnya kami yang ada di Indonesia Timur.
Mbak Ika mungkin bisa bantu jawab Mbak, karena melihat dari iPro sendiri ini kan jaringannya cukup luas juga ya Mbak ya. Mungkin bisa di-share nih apa udah ada kerjasama ataupun kegiatan yang memang dilakukan di kota kabupaten yang ada di luar Pulau Jawa. Silahkan Mbak. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebetulnya kami di tahun 2023 itu salah satu mitranya adalah bank sampah induk yang ada di Papua, Sorong Raya. Itu kami atas rekomendasi dari KLH. Kemudian akan berlanjut di tahun 2026 nanti, karena mereka juga sedang sebelumnya ada perbaikan apa namanya restrukturisasi organisasi gitu ya. Dan kami akan melanjutkan di tahun 2026. Jika memang kemudian bisa di apa namanya dikerjasamakan, itu nanti biasanya bisa menghubungi KAIPRO. Nanti kami akan kirimkan template untuk terkait dengan proposal format yang nanti akan dilakukan verifikasi dulu di baik di Sekretariat AIPRO maupun juga di field fasilitator. Jadi kami punya fasilitator lapangan yang saat ini sebetulnya baru ada di 3 lokasi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Yang juga kami libatkan sebetulnya untuk kegiatan terkait dengan verifikasi calon mitra baru tersebut. Memang kendalanya pada waktu itu juga untuk mitra kami yang di Bank Sampah Sorong Raya ini, mereka juga mengirimkan materialnya ke Jawa untuk didaur ulang. Jadi sebetulnya benar yang disampaikan oleh Mbak Fatma dan juga Mbak Kenny gitu ya, bahwa masalah utamanya adalah di off-taker atau pendaur gitu. Nah, mereka sangat terbantu dengan tol laut gitu. Jadi tol laut itulah yang kemudian mengirimkan si material tersebut. Walaupun juga ada kendala. Jadi salah satu kendalanya adalah misalkan mereka harus memperhatikan kondisi ombak gitu ya, yang harusnya bisa dikirim minggu ini itu bisa mundur menjadi minggu depan atau mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi baru bisa dikirimkan. Jadi dari sisi kami sebetulnya sangat membuka kesempatan tersebut gitu, dan memang rencananya juga tidak hanya ada di Jawa dan Bali, bahkan juga sebetulnya bisa juga kami sambungkan ke mitra-mitranya iPro, karena ada beberapa mitra iPro itu yang kemudian collection point-nya atau suppliernya itu mereka ambil dari Sumatera, ada yang juga pengirimannya dari Kalimantan. Jadi ada mitra iPro yang ada di Jawa Barat gitu ya, dan juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mereka memiliki collection point-nya itu dari Sumatera. Jadi kalau ada yang mengirimkan sembako gitu ya ke Sumatera, kemudian baliknya kosong, itu biasanya membawa kemasan pasca konsumsinya tentunya sudah dalam kondisi bersih. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Ika untuk jawabannya. Ya, mungkin ini apa webinar kali ini bisa jadi satu media ya untuk kita saling terkoneksi satu sama lain, melihat potensi untuk kerjasama antar pihak ini juga cukup masih peluangnya masih cukup banyak gitu kan, karena kita juga mempunyai satu visi yang sama, yaitu untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Saya boleh mau akan tumbuh di tengah. Jadi di antara ini boleh tolong di-mute dulu. Ya, terakhir ini untuk menutup sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini, kita ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya sama dari Mbak Hana juga. Bagaimana produsen dapat berkolaborasi dengan masyarakat agar pemilahan sampah rumah tangga mendukung sistem IPR? Dari Mas Rido mungkin bisa bantu jawab ya Mas ya untuk pertanyaan dari Mbak Hana. Oke, terima kasih. Iya, jadi secara praktik itu ada beberapa model ya. Di PR itu model pengumpulan itu kan ada dua. Satu lewat jalur recycle, para pelaku daur ulang gitu, yang tadi disebutkan. Yang satu lagi ada juga yang sebetulnya dari konsumen atau penghasil sampah, rumah tangga juga termasuk di dalamnya. Bisa juga langsung melakukan pengumpulan langsung ke produsen yang disebut dengan sistem take back ya. Banyak brand atau produsen yang juga udah menerapkan. Kalau pernah dengar eh The Body Shop, The Body Shop itu punya program Bring Back Our Bottle. Jadi rekan-rekan semua rumah tangga itu bisa memilah botol-botol The Body Shop-nya
dan bisa dikirimkan langsung ke eh, collection point-nya. Nanti mereka kemudian akan menghubungkan langsung ke pihak eh, daur ulang dan cukup banyak sebetulnya produsen kecantikan yang melakukannya gitu. Eh, kita sama Tetra Pak juga sama melakukan upaya yang sama. Jadi rumah tangga itu kalau udah memilah UBC-nya apa kemasan susu dan lain-lainnya itu bisa tuh dilipat nanti dikirim gitu kan, dikirim nanti bisa dikirim ke partner kita, dikirim ke tempatnya Waste for Change, jadi bisa langsung tuh. Nanti kita pastikan terhubung gitu dengan apa pelaku daur ulang. Bahkan ada yang ngirim dari Sulawesi itu kirim ke kantor West for Change gitu kan. Itu cukup banyak tuh dari Sulawesi, dari Makassar. Jadi udah memang udah banyak tuh orang yang sebenarnya pengen milah, tetapi ya Indonesia punya challenge infrastruktur ya. Tidak semuanya, tidak semua wilayah kemudian punya infrastruktur eh, termasuk infrastruktur persampahan gitu ya. Nah, ya kita memfasilitasi, kita punya program namanya Senior Waste tadi kan. Nanti kita hubungkan sebenarnya. Hari ini sih banyaknya di Jakarta ya, di Jakarta dan di Bekasi ya. Kedepannya pengennya di banyak wilayah. Jadi rekan-rekan yang udah milah, kemudian bisa pakai aplikasinya. Aplikasi kita punya aplikasi Senior Waste. Kemudian nanti kita hubungkan dengan titik-titik daur ulang seperti bank sampah, seperti TPS 3R, dan tempat-tempat lainnya. Jadi dari rumah tuh bisa langsung cepat gitu kan. Kenapa sistem take back ini bagus, sistem dari rumah tangga ini bagus gitu? Karena tidak tercampur, udah bersih gitu ya. Kalau bersih itu nilainya jauh lebih bagus juga gitu. Itu eh, apa akan jauh lebih bernilai juga. Tetapi nanti challenge skala gitu ya. Di sektor kalau kita lewat pengumpulan lewat jalur sektor daur ulang, kadang karena dari awalnya udah tercampur gitu, itu kadang materialnya udah eh, cukup banyak polutannya sehingga terjadi penyusutan. Jadi bagaimana rumah tangga kemudian bisa ikut berpartisipasi di dalam EPR tadi ya, coba cek brand-brand apa aja yang kemudian melakukan sistem take back. Yang saya tahu ada UBC, eh, kemudian ada eh, apa? Bukan. Ada body soap, ada apa yang itu tuh essential oil tuh ada tuh essential oil. Nah, itu dia bisa gitu ya. Mungkin ya ke depan nanti Nutrifood bisa juga tuh gimana nih dihubungkan sama apa gitu. Itu tuh semoga bisa ya. Itu juga akan membangkitkan semangat memilah dari sumber gitu. Mungkin itu Leti dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rido sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Hana sekaligus pertanyaan terakhir di sesi webinar pada pagi sampai ke siang hari ini. Ya, rekan-rekan, berhubung kita ada keterbatasan waktu untuk pelaksanaan webinar, saya melihat banyak antusiasme dari rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini untuk menggali lebih dalam terkait dengan EPR dan juga strategi yang bisa kita lakukan untuk mencapai 100% penerapan EPR di Indonesia untuk menangani persampahan di Indonesia dan juga untuk menuju circular economy. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Bagi para peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab pada sesi webinar siang hari ini, jangan khawatir, karena setelah webinar ini berakhir, kami akan mengirimkan email berupa bundling materi, serta rekapan pertanyaan dan juga jawaban dari pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi webinar siang hari ini. Sebelum kita akhiri acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan singkat dari seluruh rangkaian acara webinar kita. Dari diskusi kita dari pagi sampai siang dapat disimpulkan bahwa EPR atau Extended Producer Responsibility hanyalah salah satu solusi, bukan solusi utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
EPR juga bukan hanya tentang tanggung jawab produsen, namun kerjasama dan kolaborasi multi pihak mulai dari masyarakat selaku konsumen, Packaging Recovery Organization atau PRO, Waste Management Company, recycling business, dan juga pemerintah. Dengan berakhirnya sesi pernyataan penutup dari saya, rangkaian diskusi hari ini sudah selesai. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemateri kita pada webinar kali ini. Ada Mbak Fatma, Mbak Kenny, Mbak Ika, Mas Hano, dan juga Mas Rido, serta para peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti webinar pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini tidak berhenti di forum ini, tetapi dapat segera mengimplementasikan dan membawa manfaat yang nyata bagi kita semua. Atas perhatian dan juga partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan Ipang. Baik, terima kasih kepada Kak Leti yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik ya. Aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, Mbak Ika, Mbak Fatma, Mas Ano, Mbak Kenny, dan juga Mas Rido tadi yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah sharing ilmu, pengalaman, dan juga wawasan kepada kita semua yang hadir di webinar kali ini. Bagi Bapak Ibu yang masih antusias dengan forum diskusi lain seputar isu persampahan, kami menghimbau untuk bisa bergabung ke channel WhatsApp kami ya, agar bisa tetap terhubung. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi kembali karena materi akan dikirimkan ke nomor atau email Bapak Ibu. Jadi pastikan data yang Bapak Ibu isi sudah benar dan tidak ada kesalahan pengisian. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi secara aktif. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu pada seri webinar selanjutnya. Sebelum ditutup, biar makin afdol, saya kasih pantun lagi ya Bapak Ibu. Mentari senja redupkan cahaya, semilir angin terasa hangat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu berharga. Semoga berjumpa lagi di kesempatan berikut yang tak kalah hangat. Mari terus bergerak bersama mulai dari langkah kecil sehari-hari, karena perubahan besar dimulai dari kita. Mari terus bergerak bersama melalui bijak kelola sampah. Saya Ilham Pangestu, selaku MC webinar pada hari ini mohon undur diri. Selamat siang, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.